TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi 2 peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Oktavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas usai ditikam oleh anggota KKB di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Oktavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Oktavianus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Oktavianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandera kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Oktavianus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu.
Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa Kepala Kampung Mondosit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Atimimin. Dia menyebut bahwa penembakan Kepala Kampung Mondosit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para pejuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya Kepala Kampung Mondosit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Dikonfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan Kepala Kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasib Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Kampung Mondosit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip tribunpapua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucutin senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dogaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Doga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Doga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir bodesi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada tribunpapua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho.
Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir tribunpapua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops Habema Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops Habema. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops Habema sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops Habema, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koops TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koops Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD
KKB. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto beri kekuatan puluhan ribu orang, takluk Brigad Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandacat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id, OPM atau dulu dikenal KKB Papua, Bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak."
Akhirnya Mayor Heru Stisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarawak Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis Barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Octavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandra OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY
Saat mendarat, Egyanus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egyanus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondusit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondusit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para penjuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondusit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Dikonfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartins 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasib Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondusit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya.
OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip Tribun Papua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dogaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Doga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Doga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada Tribun Papua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir Tribun Papua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan,
Koopsus Habema sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koopsus Habema, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koopsus TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koopsus Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koopsus Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koopsus Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto berkekuatan puluhan ribu orang takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto.
Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandacan. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua, Lord Wijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya, saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintang Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com,
Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis Barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Octavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandra OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Ekianus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Ekianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Ekianus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips.
Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu, dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondusit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondusit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para pejuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondusit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Dikonfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasib Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondusit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip tribunpapua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucutin senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dugaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024.
Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Nduga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir bodesi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada Tribunpapua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir Tribunpapua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops HBMA sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops HBMA, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper.
Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koops TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koops Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto berkekuatan puluhan ribu orang takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandajat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua, Bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wipo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo ini OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap
3 Dugaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada tribunpapua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Nugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir tribunpapua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops HBMA sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops HBMA, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja,
ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI Berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koopс TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koopс Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto berkekuatan puluhan ribu orang takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandajat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua, Bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos Koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos Koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal.
KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya, saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis Barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM,
Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Oktavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal Kam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Egyanus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egyanus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari Tribun Papua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan Organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondusit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondusit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para penjuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada Tribun Papua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondusit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri.
Dikonfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasib Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Madusit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip Tribun Papua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dugaba Narakpa pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada Tribun Papua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Nugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir Tribun Papua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri.
Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Korps Habema. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Korps Habema sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Korps Habema, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Korps Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Korps Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Korps Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik
konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto berkekuatan puluhan ribu orang, takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandacat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua dan Wijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos Koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos Koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintang Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos Koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintang Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan,
OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Majen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Octavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Ekianus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Ekianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video.
Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat diingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondusit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondusit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para penjuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondusit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Di konfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartins 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasip Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondusit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartins sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartins terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip tribunpapua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM.
Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dugaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir bodesi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada tribunpapua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Dugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir tribunpapua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops HBMA sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops HBMA, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu,
Pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koopс TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koopс Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu diantaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto beri kekuatan puluhan ribu orang, takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandajat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintang Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua dan bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintang Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat.
Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya, saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di 2 wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha.
Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi 2 peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Oktavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas usai ditikam oleh anggota KKB di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Oktavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Ekianus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Ekianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Ekianus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu.
Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondosit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur Ananias Atimimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondosit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para pejuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondosit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Di konfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasip Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondosit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip tribunpapua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dugaba Narakpa pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada tribunpapua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho.
Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir tribunpapua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, Habema melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops Habema Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops Habema. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops Habema sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops Habema, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koops TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koops Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas
memberantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto beri kekuatan puluhan ribu orang, takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandajat. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua dan Wijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu.
Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saliki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarawak Ediwipo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini, OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis Barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Octavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023.
Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Egyanus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egyanus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar Sebi beberapa waktu lalu. Dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Sebi juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Philips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan Organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat diingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondosit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondosit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar dihukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondosit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para penjuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondosit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Di konfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartins 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yakni Timo Kasip Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondosit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya.
OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip Tribun Papua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucuti senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodab 3 Dugaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir bodesi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada Tribun Papua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodab 3, Nugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir Tribun Papua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan,
Koops Habema sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops Habema, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Pasukan ini diberangkatkan ke Papua pada pertengahan tahun 2021 silam. Pasukan setan memang dikerahkan untuk memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pasukan yang diberangkatkan sudah dibekali latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pengerahan pasukan setan untuk memburu KKB Papua ini dianggap tepat, lantaran kondisi wilayah di mana kelompok separatis tersebut kerap berulah. Mengutip dari tribunnews.com, setidaknya 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda tiba di Merauke dengan menggunakan Kri Banjarmasin 592 dalam rangka alih kodal dari Yonif 756 WMS. Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan kali ini saja, ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Bahkan sederet kehebatan pasukan setan tercatat di dalam sejarah dalam beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini juga pernah ditugaskan membersihkan sisa-sisa G30 SPKI dan penumpasan GAM di Aceh. Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koops TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koops Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri. Teror OPM era Soeharto beri kekuatan puluhan ribu orang, takluk Brigade Jenderal Kopassus legendaris. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua atau yang sekarang dikenal dengan OPM ternyata sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto.
Sekitar tahun 1964 hingga 1967, pimpinan OPM Papua yang terkenal saat itu adalah Lodewijk Mandacan. Ia berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto melalui surya.co.id. OPM atau dulu dikenal KKB Papua, Bijik melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran makin sengit saat RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB Papua saat itu. Kurang lebih dari 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung ditugaskan untuk menggempur KKB Papua. 50 prajurit RPKAD pimpinan Sintong Panjaitan itu langsung ditugaskan menyerbu KKB Papua tanpa sempat istirahat. Ada 50 prajurit RPKAD ini berawal saat salah satu pos koramil di Warmare diserbu oleh KKB Papua. Pos koramil ini hanya dipertahankan oleh 6 orang anggota TNI yang kemudian salah satunya gugur saat KKB Papua mengepung. Pasukan Kopassus pimpinan Sintong Panjaitan tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dan langsung diperintahkan untuk menggempur KKB Papua yang tengah mengepung pos koramil itu. 50 prajurit RPKAD langsung berangkat dari Manokwari menuju Warmare menggunakan 2 truk tanpa sempat beristirahat. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare, pasukan Kopassus bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur dari Warmare dan 5 orang anggota TNI yang terkepung berhasil dibebaskan. Meski berhasil dipukul mundur, teror KKB Papua masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk baru meredah setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 1968 hingga 1970. Ya, saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontakan kita pukul terus-menerus, mereka pasti hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, ia memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Ia kemudian memberikan tugas kepada perwira Kopassus Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk. Tujuannya adalah membujuk agar Pandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Hero Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Komandan RPKAD ada di sini, anak buah saya, dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Salki berhasil meyakinkan Lodewijk dan anak buahnya. Ia beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandacan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. TNI mobilisasi pasukan, OPM ketakutan, zona perang diobrak-abrik. Sesumbar mengajak perang terbuka pasukan TNI Polri, organisasi Papua Merdeka malah kabur. Meski TNI telah membantah tak ada pengerahan pasukan, namun OPM ketakutan sendiri. Organisasi Papua Merdeka OPM panik setelah mengetahui TNI Polri mobilisasi pasukan. Mata-mata OPM melaporkan sebanyak 13 truk yang mengangkut pasukan memasuki wilayah Paniai yang disebut-sebut OPM zona perang. Siang malam, pasukan TNI dan Polri terus menyisir setiap sudut kota dan perbatasan untuk mencari keberadaan OPM. Namun hingga saat ini,
OPM yang sesumbar mengajak perang terbuka TNI Polri malah menghilang. Dilansir tribunpapua.com, Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan sejak Minggu tanggal 14 April tahun 2024 memobilisasi pasukan berjumlah 13 truk militer TNI menuju Paniai dengan pengawalan ketat, kata Sebi. Pasukan gabungan militer TNI Polri itu, dalam pengamatan TPNPB OPM, disiagakan di dua wilayah adat Mipago, yakni di Kabupaten Deiyai dan di Kabupaten Paniai. Bahkan kendaraan rantis barakuda dan helikopter dilibatkan dalam operasi perburuan OPM. Pasukan TNI patroli dan sweeping jalan kaki di sejumlah kota penting wilayah Mipago, yaitu dari mulai Nabire, Dogiai, Deiyai, dan di Paniai. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. TNI Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya dan Ramil Aradide beberapa waktu lalu, kata Nugraha, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. TNI tak akan diam diserang OPM, Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengganti nama organisasi KKB Papua menjadi OPM. Ia memastikan TNI tidak akan diam saja diteror dan diserang OPM. Seperti diketahui, sepekan ini terjadi dua peristiwa berujung kematian di pihak TNI dan Polri. Bribda Octavianus Buara, anggota Polres Yahukimo tewas, usai ditikam oleh anggota KKB di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Selain itu, Komandan Koramil dan Ramil tahun 1703-04 Aradide Letdain Octavianus Sogarlai OS juga gugur. Ia diserang OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Mengutip Kompas.com, Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Hingga kini, Jubir OPM Sebi Sambom bungkam 1000 kata. Ia sama sekali tak bereaksi setelah Panglima TNI akan membalas setiap serangan OPM. OPM ingkar janji, niat lepaskan pilot Susi Air tak dilaksanakan. Kini ketakutan lihat pesawat TNI. Pilot Susi Air Kapten Philips selalu jadi sorotan karena disandera oleh OPM. Diketahui Kapten Philips disandera OPM sejak 7 Februari 2023. Penyanderaan bermula ketika ia mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY. Saat mendarat, Ekianus Kogoya dan kelompoknya langsung menyergap Philips serta melakukan pembakaran pesawat yang dikendarainya. 1 tahun berlalu tersiar kabar Philips akan dibebaskan pada 7 Februari 2024. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan. Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Ekianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, Philips masih belum dibebaskan. Lama tak terlihat, Kapten Philips selaku pilot Susi Air yang disandra kini muncul kembali dalam sebuah video. Dikutip dari tribunpapua.com, dalam video tersebut, Kapten Philips didampingi pimpinan TPNPB OPM Ekianus Kogoya. Dalam video tersebut, Philips mengatakan bahwa TNI telah melepas bom menggunakan pesawat pemburu pada dini hari. Di daerah sini, tentara Indonesia menggunakan pesawat tempur lalu melepas bom, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta untuk tak lagi dilakukan pengeboman. Orang-orang di sini minta tolong agar jangan lepas bom, tolong berhenti, kata Philips dalam sebuah video. Philips juga meminta dunia internasional untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia supaya tak menyerang menggunakan bom. Terbaru, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom minta PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philip Marx Martins.
SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Phillips. Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB, ujar SEBI beberapa waktu lalu, dikutip tribunnews.com. Selain itu, ia juga mengatakan untuk membebaskan Phillips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. SEBI juga meminta TNI untuk tak lagi melakukan serangan ke tempat penyanderaan Phillips dengan menggunakan pesawat tempur dan bom. Indonesia stop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI Polri terhadap kami sangat tidak seimbang, pungkasnya. OPM salah sasaran, sesumbar habisi intel TNI, rupanya kepala kampung sendiri di Papua pengkhianat. Aksi gerombolan organisasi Papua Merdeka atau PM memang sudah tak bisa ditolerir. Masih ingat di ingatan warga, anggota OPM menembak mati kepala kampung Mondusit, Timo Ati Mimin di distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Tindakan itu dilakukan mereka atas tuduhan bahwa kepala kampung Mondusit merupakan mata-mata prajurit TNI Polri untuk menangkap semua anggota kelompok separatis di wilayah itu agar hukum. Bahkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa penembakan itu benar dilakukan oleh anggota mereka. Tindakan itu dilakukan atas perintah Panglima Komando Wilayah Pertahanan 35 Bintang Timur, Ananias Ati Mimin. Dia menyebut bahwa penembakan kepala kampung Mondusit bukan tanpa alasan. Tindakan itu dilakukan prajurit TPNPB OPM karena korban dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sebagai peringatan bagi orang asli Papua agar jangan menjadi pengkhianat menjual para pejuang TPNPB OPM untuk kepentingan tertentu. Jadi ini merupakan peringatan keras kepada semua orang asli Papua yang jadi agen TNI Polri, kemudian jual pejuang TPNPB dan juga semua perjuangan kemerdekaan, ujar Sebi secara tertulis kepada tribunpapua.com. Dengan tewasnya kepala kampung Mondusit, maka hal itu menjadi peringatan bagi semua orang asli Papua agar menghentikan upaya spionase demi kepentingan TNI Polri. Di konfirmasi terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan adanya pembunuhan kepala kampung di Pegunungan Bintang. Adapun identitas korban yaitu Timo Kasib Mabin, usia 45 tahun yang sehari-hari bertugas sebagai kepala kampung Mondusit sekaligus Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Bayu dalam rilisnya. Menurut Bayu, modus pembunuhan terjadi karena TPNPB OPM mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang kepala kampung atas nama Timo Atibimi. Kami tegaskan bahwa korban bukan mata-mata aparat keamanan, ujarnya. OPM sembunyi Satgas Kartens sebar pasukan di Pegunungan Bintang, sempat eksekusi kepala kampung. Satgas Kartens terus mewaspadai pergerakan OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terlebih baru-baru ini, organisasi yang juga dinamakan KKB Papua itu menewaskan seorang kepala kampung di kabupaten tersebut. Namun, begitu Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI itu bergerak, satupun anggota OPM tak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Tindak tanduk OPM atau KKB ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini terkuak dari ucapan seorang kepala suku di Kabupaten Gunung, Andarias Lepi. Mengutip tribunpapua.com pada Minggu 21 April 2024, sejumlah pihak sudah mengecam aksi anarkis OPM di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tak hanya mengganggu Kamtibmas, OPM juga sudah menyebabkan datangnya korban jiwa. Diungkap Andarias, baru-baru ini seorang kepala kampung di wilayahnya tewas karena perbuatan OPM. Andarias lantas meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang ada di Pegunungan Bintang. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Pegunungan Papua, terutama di Pegunungan Bintang. Sementara itu, mengutip dari antaranews.com, Satgas Kartens melakukan patroli di wilayah Kabupaten Pegunungan Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, personel tidak mendapati adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas OPM atau KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. OPM tak berkutik, TNI lucutin senjata kelompok separatis Papua. Bendera disita bikin ciut, mengganggu. Organisasi Papua Merdeka khususnya Kodap 3 Dogaba Narakba pimpinan Egyanus Kogoya
beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan sejak awal 2024. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat mereka mengganggu keamanan di tanah Papua. Menindaklanjuti penyerangan OPM tersebut, Komando Operasi TNI HBMA wajib berhasil memaksimal pelaksanaan penindakan terhadap OPM. Hadirnya HBMA berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, Duga. Beberapa hasil diraih Komando Operasi HBMA dalam menindak OPM di Paro. Antara lain 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Komando Operasi HBMA juga berhasil mengamankan sebuah pucuk pistol FN beserta magazin. Sebuah magazin senapan SS2 27 butir bodesi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Penerangan Komando Operasi HBMA Letkol Yogi Nugroho kepada Tribun-Papua.com mengatakan keberhasilan prajurit TNI melupakan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan. Tindakan ini dilakukan TNI demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua, Letkol Yogi Nugroho. Pasukan TNI OPM kontak tembak, anak buah Egyanus Kogoya kocar kacir, tinggalkan senjata. Organisasi Papua Merdeka OPM dari Kodap 3, Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua. Dilansir Tribun-Papua.com, Komando Operasi TNI Koops TNI, HBMA melaksanakan penindakan terhadap OPM. TNI berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro, ujar Penkoops HBMA Letkol R. Yogi Nugroho, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Dikatakannya, 2 orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan sepucuk pistol FN beserta magazen. Mengutip Kompas.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus mengatakan OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI Polri. Mereka juga sudah melakukan berbagai tindakan tak pantas kepada masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam. Sepak terjang pasukan setan saat berantas OPM, spesialis lawan organisasi separatis. Sederet pasukan elit pernah atau masih ditugaskan TNI menumpas KKB atau OPM di Papua. Kekinian, di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dibentuk Koops HBMA. Baru dibentuk sekitar 2 bulan, Koops HBMA sudah pernah memaksa mundur anggota KKB. Kala itu, ada 2 anak buah Egyanus Kogoya mencoba merusak pos TNI di wilayah Paro. Namun, keduanya malah kena tembak hingga memilih melarikan diri. Sebelum adanya Koops HBMA, TNI juga pernah menerjunkan pasukan setan untuk memberantas KKB atau Papua. Mengutip serambinews.com, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315